Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Raufi Al-Karimah dengan NIM 190161998. Saya Novia Rahmarinda, NIM 190161182. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang wilayah afektif dalam apresiasi prosa fiksi. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Novia Rahmarinda. Kepada Novia, disilahkan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai wilayah afektif dalam apresiasi prosa fiksi dan pengasosiasian sastra. Hal pertama yang kita bahas adalah wilayah afektif dalam apresiasi prosa fiksi. Pengapresiasi sastra afektif adalah seseorang yang melakukan kegiatan apresiasi sastra dengan menggunakan unsur-unsur afektifnya secara menonjol, tinggi dan kuat daripada unsur kognitifnya. Apresiasi sastra yang cenderung afektif melakukan kegiatan apresiasi sastra untuk memperoleh kenikmatan-kenikmatan dari sastra. Hal ini mengimplikasikan bahwa unsur kognitif tetap ada dalam kadar tertentu, hanya peranannya kalah menonjol, dominan, dan kuat dibandingkan dengan unsur afektif. Hal ini dikatakan demikian karena pengetahuan dan kesadaran pada umumnya bisa diperoleh dalam proses pemikiran dan penalaran yang dipandu oleh daya kognisi. Sedangkan pengalaman dan hiburan dapat diperoleh dengan intensitas rasa dan selera yang dipandu oleh afeksi dan emosi. Selanjutnya, yang kedua yang kita bahas adalah pengasosiasian sastra. Pengasosiasian sastra sama halnya dengan keberlangsungan sastra. Dalam hal ini, keberlangsungan apresiasi sastra mencakup 3 pokok bahasa, yaitu prasyarat pengapresiasi sastra, keanekaragaman proses keberlangsungan, dan faktor yang mempengaruhi keberlangsungan. Prasyarat pengapresiasi sastra adalah apresiasi sastra tidak dapat berasosiasi atau berlangsung secara tiba-tiba serta-merta. Terdapat persyaratan yang menentukan berlangsungnya pengapresiasi sastra, yaitu karya sastra, pengapresiasi sastra, dan kontak karya sastra dengan pengapresiasi sastra. Ketiga unsur yang disebut tadi memiliki karakteristik berbeda. Perbedaan karakteristik karya sastra, apresiasi sastra, dan proses kontak karya sastra dengan pengapresiasi sastra mempengaruhi proses keberlangsungan pengapresiasi sastra. Dalam hal ini, mekanisme proses keberlangsungan dan hasil atau perolehan kegiatan apresiasi sastra. Bahkan, perbedaan ciri khas antara karya sastra dan antara pengapresiasi sastra bisa membedakan mekanisme proses keberlangsungan dan perolehan kegiatan pengapresiasi sastra. Selain dari ketiga unsur yang disebut tadi, terdapat syarat-syarat dalam keberlangsungan pengapresiasi sastra. Pertama, karya sastra dan pengapresiasi sastra harus mempunyai aktivitas dan melaksanakan aktivitas sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dalam masing-masing unsur tersebut perlu dinamika internal. Apakah maksud dari dinamika internal ini? Maksudnya, karya sastra harus diandaikan memiliki sukma yang menggerakkan dirinya untuk berhubungan dengan pengapresiasi sastra. Dan pengapresiasi sastra harus memiliki gerakan dan tindakan yang bisa digunakan untuk berhubungan dengan karya sastra. Kedua, unsur proses harus bisa memaksa atau membimbing karya sastra dan pengapresiasi sastra untuk melakukan kontak atau komunikasi. Ini mengisyaratkan bahwa karya sastra dan pengapresiasi sastra harus berada pada jalan yang sama, tetapi pada titik berbeda, mengarah pada arah berlawanan, dan masing-masing bergerak menuju titik pusat yang sama yang disebut dengan proses kontak atau komunikasi. Syarat ketiga, karya sastra harus menghilangkan sinyal-sinyal sastrawi atau kesastraan yang merangsang dan memikat radar-radar nurani, rasa, dan budi. Itu harus menyantap sinyal-sinyal kesastraan tersebut. Demikian pun sebaliknya.
Nurani, rasa, dan budi pengapresiasi sastra harus mengirim sinyal-sinyal apresiatif kepada karya sastra. Bila hal ini terjadi, maka telah terjadi hubungan antara karya sastra dan pengapresiasi sastra di dalam unsur proses kontak atau komunikasi. Selanjutnya, keanekaragaman proses keberlangsungan. Keanekaragaman proses berlangsungnya pengapresiasi sastra ada 4 hal. Pertama, apresiasi sastra sebagai fenomena subjektif, eksistensial, momentum, atau sementara, memiliki tingkat keumuman dan kegeneralan yang relatif rendah. Kedua, sebagai satu kiat, sebenarnya apresiasi sastra sulit, bahkan hampir tidak mungkin dilacak segi-segi teoritis dan metodologisnya. Ketiga, kosongnya teori dan metodologi proses apresiasi sastra menyebabkan pengapresiasi sastra tidak terikat dan harus tunduk pada teori dan metodologi tertentu. Keempat, karya sastra tidak harus bahkan tidak perlu dipandang, dipahami, dan diperlukan berdasarkan teori-teori sastra tertentu. Pengapresiasi sastra boleh menyikapi dan memperlakukan karya sastra berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan kondisi dirinya yang lain. Hal yang mendasar di sini adalah bahwa penyikapan dan perlakuannya itu menimbulkan kontak antara karya sastra dan pengapresiasi sastra supaya proses apresiasi sastra ini berlangsung. Ketiga, faktor yang mempengaruhi keberlangsungan. Proses keberlangsungan apresiasi sastra dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yakni karya sastra, pengapresiasi sastra, dan pengalaman-pengalaman oleh pengapresiasi sastra. Pengalaman-pengalaman yang dimaksud di sini adalah pengalaman yang menggeluti dan membaca karya sastra, pengalaman mengikuti kegiatan-kegiatan kesastraan, pengalaman sosial budaya, pengalaman sosial politis, pengalaman filosofis, etis, dan moral, dan pengalaman religius, sofistik, dan profetis. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai wilayah afektif dalam apresiasi prosa fiksi dan pengasosiasian sastra. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai pelibatan dalam sastra dan penjabaran sastra. Materi ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Suci Raufi Al-Karimah. Kepada Suci Raufi Al-Karimah dipersilahkan. Terima kasih kepada Novia. Selanjutnya ialah materi tentang pelibatan dalam sastra dan penjabaran sastra. Pelibatan dalam sastra. Dalam apresiasi sastra, terdapat 3 unsur inti yang dilibatkan. Apa saja itu? Yaitu yang pertama ada aspek kognitif, yang kedua ada aspek emotif, dan yang ketiga ada aspek evaluatif. Nah, apa yang disebut dengan aspek kognitif, emotif, dan evaluatif? Aspek kognitif ialah pelibatan intelektual pembaca sastra atau penikmat sastra dalam upaya memahami unsur-unsur yang terdapat dalam karya sastra, baik itu unsur intrinsik ataupun unsur ekstrinsik. Dan apa pula yang disebut dengan aspek emotif? Aspek emotif merupakan pelibatan emosi pembaca sastra atau penikmat sastra dalam menghayati nilai-nilai keindahan yang terdapat pada karya sastra. Nah, yang ketiga tadi ada aspek evaluatif. Apa itu? Aspek evaluatif merupakan kegiatan dalam penilaian terhadap karya sastra. Nah, itu dia 3 aspek inti atau unsur inti yang dilibatkan dalam apresiasi sastra. Selanjutnya ialah tentang penjabaran sastra. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa karya sastra itu hadirnya mendahului sejarah sastra, teori sastra, kritik sastra, dan penelitian sastra. Hal ini menandakan bahwa karya sastra itu akan tetap ada meskipun belum adanya sejarah sastra, teori sastra, kritik sastra, dan penelitian sastra. Akan tetapi, kehadiran 4 bidang tersebut dapat membantu meningkatkan mutu dari karya sastra. Karena sejarah sastra telah memetakan kurun demi kurun
kehidupan sastra beserta cakrawalanya. Teori sastra telah menyambungkan gambar-gambar tentang anatomi sastra sehingga dapat meningkatkan kehidupan sastra. Kritik sastra telah memberikan masukan-masukan berharga mengenai kelebihan dan kekurangan karya sastra sehingga dapat dijadikan cerminan dalam kehidupan sastra. Dan penelitian sastra telah memberikan informasi tentang lika-liku karya sastra dalam kehidupan sastra, sehingga daripadanya itu kehidupan sastra makin terpahami secara baik. Sebagaimana keempat bidang tersebut, apresiasi sastra memiliki makna dan peran bagi kehidupan sastra. Makna pengapresiasi sastra tersebut bagi kehidupan bersastra terletak pada kemampuannya memberikan tanah tumbuh dan berkembang yang baik bagi kehidupan sastra. Dikatakan demikian karena apresiasi sastra ini merupakan tempat perjumpaan, pertemuan, dan penjamuan yang akrab dan manusiawi antara pengapresiasi sastra dan karya sastra. Keduanya di sini berkomunikasi, saling memberi makna, menghargai tanpa prasangka, dan mengembangkan diri. Ini membuat baik pengapresiasi sastra maupun karya sastra tumbuh dan berkembang secara baik. Kegiatan-kegiatan apresiasi sastra merupakan realisasi perjumpaan, pertemuan, dan penjamuan pengapresiasi dengan karya sastra yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan jumlah dan mutunya. Kegiatan-kegiatan apresiasi sastra seperti membaca karya sastra, melisankan karya sastra, menyimak pelisanan karya sastra, mendiskusikan karya sastra, dan menulis tentang karya sastra perlu makin ditingkatkan dan diintensifkan agar kehidupan sastra menjadi lebih baik. Dengan demikian, disinilah makna kehadiran apresiasi sastra bagi kehidupan sastra. Demikian penjelasan materi wilayah afektif dalam apresiasi prosa fiksi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.